udah kita akhirnya Bismillah dan itu tadi kayaknya semua sarana tuh mendukung untuk saya keluar. Walaupun saya masih belum yakin keluar, tapi saya ternyata ada niatan untuk keluar karena itu dan kebetulan keterima juga di tempat lain. Oh gitu. Jadi pas dari bank itu lu nggak kosong ya? Nggak sempet kosong. Nggak sempet kosong. Wah gila, alhamdulillah banget bro. Iya makanya kayaknya semua sarana tuh mendukung dan ini mungkin buat teman-teman yang masih ragu keluar dari bank karena takut rezeki atau apa. Memang ini sih kalau yang saya rasakan setiap orang tuh akan diuji di salah satu surat di Al-Quran, mungkin kalau nggak salah surat Al-Ankabut ya. Itu kan disebutkan nanti tolong dicek ya Mas ya. Iya. Salah ya. Nanti gua masukin kok di sini. Ya, jadi orang itu nggak akan dikatakan beriman, dibiarkan ngomong beriman sebelum dia diuji. Termasuk nanti ketika saya keluar dari bank karena saya menghindari riba. Mungkin nanti setelah itu akan diikuti ujian. Iya. Bener. Cepat atau lambat akan diikuti ujian. Dan ujian itu biasanya disesuaikan dengan kemampuan kita. Maksudnya gini, misalkan saya ternyata nggak terlalu concern belum masalah uang. Ya mungkin ujian saya bukan di uang nantinya. Iya. Tapi di hal lain yang untuk soalnya membuktikan bahwa benar nggak saya keluar dari bank karena riba atau karena ada tawaran lain yang lebih menggiurkan di tempat lain. Iya kan? Bisa seperti itu atau mungkin dalam bentuk lain. Itu biasanya seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang akan keluar dari bank atau yang sudah keluar dari bank dan sekarang lagi mungkin tertatih-tatih setelah keluar dari bank, ya pesan saya sih agar lebih bersabar dan itu mungkin cara Allah mensucikan kita dari dosa yang sebelumnya kita lakukan. Betul. Berarti lu gitu ya, bro. Oh, alhamdulillah juga berarti lu ya. Pindah kayak gitu. Terus selama di sana lu jadi apa sih? Di bank itu? Sana awal masuk kan melalui program MT lah. Pasti lah. Tahun itu semuanya MT lah. Ya, apapun itu judulnya ODP, MT. namanya dulu ODP. Oh iya ODP. Officer Development Program. Itu kalau ada OB ODP juga ada. OB ODP ya. Iya. Itulah pokoknya. Itu jadi ODP and then after 3 years itu udah selesai kan? Ya. ODP-nya udah selesai tuh. Setahun doang ODP seingat gua. Enggak. Waktu itu dia sekitar 3 tahunan. Oh, ODP-nya tuh 3 tahun? 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi lu selesai itu masih ODP? Masih ODP. Tapi ngerjain? Maksudnya trainingnya setahun ya. Iya, berarti kan setelah setahun, lu udah ditempatin di satu unit, jabatan di sebelah. Sampai setahun 6 bulan. Oh, 6 tahun, 6 bulan. Nah, itu jadi apa? Ya, waktu itu ke asisten manajer procurement. Procurement. Ada procurement ngapain aja? Pengadaan. Ngadain apa? Ngadain kertas, ngadain kopi, ngadain duit. Enggak lah. Ngadain apa? Ngadain IT waktu itu. Oh, ngadain IT. Ya, apa? Komputer, barang software. IT, hardware, software, maintenance. Contohnya kayak apa? Komputer as a blade server. Oh, bukan komputer personal ya? Nah, bukan. Ini itu part of. Ada juga yang kebutuhan. Pokoknya segala kebutuhan IT lah. Mau hardware, software, solution, maintenance-nya termasuk. Tapi yang sering lu pegang biasanya komputer ya? Hardware, software sih. Software juga ya? Oh oke. Itu berarti gimana tuh? Lu ngecek? Oh enggak, pengadaan aja. Ngapain aja sih? Ngapain sih? Jadi pengadaan, kita ada user minta barang ini, kita undang vendor, kita negosiasi, bikin perjanjian udah. Oh, tapi kan jauh itu sama riba apa ada nggak ribanya sih? Ada nggak apa sih ngerasain? Contoh nih kayak gue ya, gue jadi tadi udah disebut sih sama Rois. Sebenarnya gue nggak pernah nyebut gue referensinya gitu. Jadi anggaplah gue tukang betulin AC gitu kan, gue tukang betulin AC, abis gue tukang betulin AC, gue betulin AC, gue tipu dong tuh si orang yang punya rumahnya, gue bocorin kayak AC-nya. Biar besok gue dipanggil lagi gitu. Atau misalnya gue ngerjain AC terus habis itu sama ini invoice-nya gue tipu gitu. Terus sama bos gue udah gak apa-apa, tipu aja lumayan buat lo gitu. Jadi kayaknya di situ gue yakin tuh ada nggak enak yang lo waktu itu apa kan gue rasa
Gua rasa ya kelihatan gua procurement biasa-biasa aja. Apa ada yang menjanggal gitu pada saat pekerjaan lu? Ada. Ya memang sih ada pikiran itu kan, gue nggak terkait secara langsung ya dengan bisnis bank, kan gue cuma pengadaan aja. Cuma waktu emang ya kebetulan waktu itu ada yang nanya juga pada saat kajian ke Ustadz gitu kan, nanya seperti itu gimana, dan memang waktu itu disampaikan yang menulis, yang mencatat, saksi semuanya kena imbasnya lah, memiliki dosa yang sama. Nah sebenarnya di tempat saya juga gitu kan, ya kalau nggak ada pengadaan, waktu itu ditanya kalau nggak ada pengadaan gimana, kalau nggak ada unit kamu misalnya gimana, itu bisa jalan nggak bisnisnya? Nggak juga. Jadi kan sebenarnya di tempat saya itu mendukung untuk terjadinya transaksi riba. Itu sih Mas. Tapi di dalamnya lu nggak pernah ngerasain apa gitu, nggak pernah ada kejadian-kejadian yang nggak ngenakin kan? Kalau di kantornya nyaman, benar nyaman, fasilitas ada semua, orang-orangnya itu kalau boleh dibilang guyup maksudnya gini, yang misalkan nih ada yang udah pensiun lama, kita tuh sering berkunjung nih yang udah pensiun apa, jadi kayak masih terus nyambung gitu Mas. Family ya? Lebih ke family memang, jadi nyaman, orang-orangnya juga humble gitu lah. Nggak kayak yang di kantor gue ya? Saya nggak bilang. Oh enggak ya? Sama lah. Oh sama. Aduh lupa. Terus habis itu lu pindah. Pindah itu apa kata keluarga? Untung lu belum punya istri ya? Tanggungan, iya. Gitu. Tapi banyak orang yang komentar nggak enak. Salah satunya gue sih. Enggak. Ya kalau komentar gak enak kan sebenarnya mungkin mereka bukannya gak enak sih, cuman mereka bertanya-tanya aja kenapa gitu sih. Tapi ya selama saya dapat pekerjaan baru sebenarnya itu nggak terlalu berdampak gitu loh. Karena kan orang butuh apa ya, mensecure masa depan mereka lah ibaratnya kan seperti itu kan, kalau pikiran orang-orang kan seperti itu. Jadi ya alhamdulillah kalau setelah saya keluar nggak terlalu kayak gimana bingung masalah finansial atau apa itu. Emang nggak ini, cuman ya itu tadi yang saya sampaikan, mungkin orang itu akan cobaan itu akan mengikuti, tapi cobaan itu mungkin beda-beda setiap orang ya, karena kalau kita mengimani apa yang disampaikan di Al-Quran, orang itu nggak akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diberikan cobaan itu sih. Jadi ya itu alhamdulillah aman-aman aja ya? Aman-aman aja sih Mas. Terus pada saat lu ini kan udah tuh lu masuk ke perusahaan lain. Terus abis masuk ke perusahaan lain itu masih banyak yang kontak lu dari teman-teman yang masih di bank itu? Iya masih kontak, sampai sekarang juga masih kontak. Kayak memang orangnya apa ya tadi guyup banget. Dan ada yang ngikutin lu ada? Atau nanya-nanya ke lu lah? Ada. Wah, ada beberapa ada, dan ya saya doakan mungkin nanya apa dia? Nanya apa? Ya kenapa keluar apa. Dan saya memang mengencourage teman-teman sih supaya bisa berani untuk mengambil keputusan keluar gitu. Memang saya mengencourage, dan mungkin teman-teman mungkin yang sekarang keluar mungkin ada yang masih struggle, masih belum settle ya. Masih ada yang belum settle, dan ya itu tadi saya sampaikan lebih berusaha dan bersabar. Mungkin ini cara Allah mensucikan dari apa yang kita perbuat sebelumnya. Iya, kalau gue sih lebih, memang suatu pilihan hidup itu bisa merubah seseorang. Tapi yang gue yakin itu pada saat kita sudah memilih satu pilihan hidup itu, nextnya tuh kita mau ngapain gitu. Dan yang gue prinsip gue adalah yakin gitu. Walaupun gue punya anak, walaupun gue punya istri, walaupun gue punya tanggungan di bawah gue yakin aja bahwa sebenarnya tuntutan hidup itu datang dari dari apa sih namanya, nafsu, keinginan, dari keinginan kita. Sebenarnya cukup ya? Cukup. Ya. Gue karena nggak kebayang ya. Kemarin, gimana Mas? Sorry. Iya karena gue sering ngebayangin gitu. Jadi kalau misalnya gue di end, lu lihat nih lagi corona kan, lagi di end, terus gue mau hidup apa gitu.
Kadang gue kalau ngitung dengan bulanan gue sekarang nggak bakal ketemu, nggak bakal ketemu. Tapi gue cuma percaya kalau ini nggak ada, gue harus rubah, dapet. Ternyata gue sebulan itu bisa lah 2 juta, 1 juta masih sanggup lah. Saving? Enggak, bukan. Hidup dengan 2 juta, 1 juta sebulan gitu. Itu. Yang paling mahal tuh salah satunya studio ini. Tapi gue yakin gitu kalau misalnya gue nggak ini, gue harus mikir efektif gitu. Iya betul Mas. Iya, karena gue punya temen kemarin juga dia kekat dia bingung gimana ya, gue bertahan dari uang pesangon gue deh, kata dia. Oh gitu. Terus habis bertahan dari pesangon terus gimana? Iya nih, sekarang istrinya yang cari, bahasanya yang punya pemasukan sekarang istrinya. Ya ngisi-ngisi webinar lah paling 200-300. Tapi ya itu ada gitu. Dan gue yakin itu cuma jalan aja gitu. Karena pada ujungnya orang tuh nggak akan gitu-gitu aja. Pasti ada ketemu ujungnya. Benar Mas. Dan mungkin nanti kalau ini boleh di tag videonya ini Mas, Ustadz Raihanul Bahren. Nah, masukin. Nah saya suka banget tuh. Beliau sih bilang kalau seandainya orang bertauhid, niscaya tidak ada pengangguran. Ya, karena ibaratnya kita kan sebenarnya diminta berusaha, hasil itu kan Allah yang menentukan ya. Yang penting kita berusaha. Dan itu makanya aku suka tuh, mungkin nanti bisa di show juga ke teman-teman yang ceramahnya Ustaz. Ceramah pendek sih, Instagram kayaknya itu. Kalau gue lebih percaya bahwa perjalanan hidup kita tuh sebenarnya logika, nggak drama kayak film. Lu kalau yang sering nonton film drama Korea, abis susah miskin, abis itu dibuang ke jalan, enggak. Hidup tuh nggak gitu-gitu amat gitu. Hidup tuh nggak drama. Hidup itu sebenarnya logika. Hidup tuh logika. Kalau misalnya ya sama lah, semua orang sama. Kalau lu jadi orang baik, lu pasti akan dibaikin orang. Kalau lu ngasih ke orang sekian, pasti lu akan dibalikin orang sekian. Dan itu yang gue yakin. Makanya yang penting itu menurut gue, apalagi dalam keadaan begini, yaitu bahwa gimana sih cara kita mengatur kehidupan kita biar nggak banyak duit, banyak keluar duit. Karena nggak bisa dipungkiri juga bahwa memang kondisinya lagi begini, gitu. Makanya kan, ya kayak ada beberapa teman-teman gue juga yang kayak gitu. Nah terus waktu itu temen lu yang struggle itu gimana jadinya? Sekarang kondisi dia gimana? Iya ini sih, ya saya doain mudah-mudahan beliau dapat solusi yang terbaik. Ya intinya tetap gimana? Ya kondisinya sekarang sih masih kesulitan. Cuman saya coba mengencourage beliau, kemudian ya saya sendiri coba selain bekerja, saya coba bikin usaha yang bisa mengajak beliau juga ikut di usaha itu. Oh gitu. Memang saya sengaja, jadi sebenarnya saya nggak ada niat bikin usaha itu, cuman saya berpikir gimana saya caranya bikin usaha tapi beliau juga bisa involve, saya bisa mempengaruhi beliau lah supaya banyak jalan rezeki lah, intinya seperti itu. Kan, ya mungkin kan beliau sebelumnya juga udah berusaha dan memang deadlock lah. Nah, karena corona ini jadi usahanya mungkin tutup. Oh gitu. Ya dan seperti itulah. Ya memang kan lagi susah semua sih. Cuman saya memang kemarin akhirnya saya coba beranikan diri, coba mulai usaha juga. Dan alhamdulillah sekarang sih jalan. Dan ya cuman saya belum berhasil untuk supaya beliau tetap semangat, karena memang sebenarnya kadang orang setelah keluar dari yang enak itu dia ada penyesalan, kemudian ada kenapa sih ini, dia mencari pembenaran, harusnya saya nggak keluar, ini loh ada ustadz ini yang bilang nggak apa-apa, lebih baik ini daripada nyusahin atau ada yang seperti itu. Jadi kayak selalu berusaha cari pembenaran yang sebaiknya dia tuh nggak keluar itulah. Jadi intinya isinya penyesalan gitu. Makanya itu mungkin buat teman-teman yang sudah keluar atau mau niat keluar ya harus dipersiapkan tekad gitu kali ya.
Ya supaya artinya jangan cengeng, harus fight terus, nothing tulus lah, usaha itu tadi ya. Makanya saya suka banget kalimat motivasinya Ustadz Raihanul Bahren. Seandainya orang bertauhid tidak ada pengangguran. Sama, gua tuh malah pernah ngerasain guys. Kadang tuh yang bikin kita berat untuk melangkah itu bukan orang yang temen ya. Yang bikin berat melangkah itu keluarga. Karena gue pernah waktu gue harus ngambil pilihan yang berat, artinya kayak lu bilang tadi, dari enak banget terus jadi oke, gue bakal nggak ada pemasukan bulanan dan sisa uang gue cuma segini, yang harusnya sebulan gue bisa tabung segini, sekarang gue bisa ngepas, malah sekarang tabungan gue kepake. Artinya kalau gue ngelihat sama teman-teman gue yang masih dapat gaji bulanan waktu itu, gue mikir wah gila, kok bisa banget ya gue bodoh gitu, gue bisa banget tuh, kok gue bodoh banget ya, kok gue meninggalkan kesempatan yang bagus untuk orang lain, sedangkan gue waktu itu pilih untuk pergi dari, jadi waktu itu gue kuliah kan, waktu itu gue kuliah S2, pas gue S2 gue mikir wah gila, gue ninggalin gaji yang segitu gedenya, orang lain dapat gaji, gue enggak gitu, sedangkan gue harus bayar sekolah anak gue, bayar utang-utang gue, bayar bulanan dan bayar bulanan gue di perantauan, dan itu habis, plus tabungan gue kekuras. Gue mikir ya ampun, kok bisa-bisanya, bego banget ya gue. Dan ternyata pas istri gue ngomong, iya kenapa kamu kayak gitu, gue langsung wah cerit, oh iya gue bego banget. Tapi ya itu satu kata gue bilang, gue tekad, gue bisa. Apapun yang terjadi, yang penting sekarang semua ada solusinya gitu. Solusinya gue kekurangan akan mengalami badai uang gitu, dan gue tahu salah satunya adalah gue harus ngurangin pengeluaran gue. Itu aja yang gue pikirin, dan ternyata memang bisa lewat. Jadi yang gue yakin itu bahwa pada saat kita mengalami kesulitan yang kayak sekarang ini, yang pertama tekad bahwa semua tuh ada solusinya, bukan cuma kerja aja ya, karena pada dasarnya siapa tahu solusinya di dalam diri sendiri gitu. Bahwa ternyata enggak, pengeluaran kita nggak sebanyak ini gitu. Iya betul. Gila sih itu, makanya. Nah itu gimana usaha lu? Ya alhamdulillah jadi karena sebenarnya saya nggak niat bukan usaha itu, tapi malah sekarang bisa jadi pemasukan kedua buat keluarga. Alhamdulillah menghasilkan gitu. Alhamdulillah. Usaha apa sih, kue? Apa cuci mobil? Bukan. Ini konveksi. Oh, yoi. Alhamdulillah. Ini bukan. Ini sih baju anak-anak. Gitu. Terus? Ya alhamdulillah ada yang pesen dari gitu kan tadi kayak nggak mungkin orang itu tiba-tiba pesen, pasti itu tadi Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan sebab. Jadi orang itu bisa pesen baju di tempat saya di Ternate, Medan, saya kirim-kirim ke sana. Oh iya. Alhamdulillah. Wah mantep kali bro. Ya itu juga saya bersyukurnya saya punya teman dan juga atasan mungkin ya. Jadi beliau juga punya usaha yang sama, dan beliau nggak segan untuk share ini caranya ini, kemudian memulainya dari ini, kemudian kalau mau efisien caranya gini. Jadi semua itu kayak dibuka gitu loh, nggak ada yang rahasia-rahasiaan. Dan itu menurut saya bagus sekali, karena berarti kan banyak nih orang ketika ditanya usaha ini gimana, mungkin orang nggak akan ngebuka selebar-lebarnya ya, soalnya mungkin dia ini kan nanti jatah rezeki gue mungkin berkurang kalau ada ini baru. Itu sebenarnya hal seperti itu nggak perlu ditakuti ya, karena ya itu tadi kita kan udah dijamin nih rezekinya. Ya kan, Allah yang ngasih sebab datangnya rezeki, kemudian udah pasti, dan orang itu nggak akan meninggal sebelum rezekinya penuh kan, sebelum rezekinya terpenuhi, jadi tergenapi. Jadi saya bersyukur banget ketemu dengan beliau, dan beliau mau men-share semuanya. Jadi nggak ada yang takut, wah ntar pasar gue jadi ini dong, jadi berkurang nih, ada pemain baru yang bikin
bikin usaha sejenis atau apa gitu. Emang saya sih nggak nanya ke beliau aja, nanya ke beberapa orang-orang ya, ke beberapa orang. Dan kecenderungannya tuh orang-orang seperti itu. Nah ini yang mau saya sampaikan juga, harusnya kita bisa men-share lah kebaikan itu, apalagi kita membantu saudara muslim juga ya, mungkin set up usaha, malah kita bantu, insya Allah rezeki kita tuh nggak akan berkurang kok, itu dihitung sebagai sedekah. Dan ya insya Allah rezeki kita malah nambah kok dengan hal-hal seperti itu. Dengan itu tadi, kalau kita bertakwa bertawakal, rezeki kan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan saya mungkin berdoa semoga Allah menjaga teman saya ini, beliau, dan ya lebih melancarkan usaha dan rizkinya lah, memberikan keberkahan yang banyak, seperti itu. Satu pertanyaan gue nih, itu lu bikin usaha itu gimana? Lu minjem duit atau enggak? Udah. Jadi gini, ini juga yang saya dapat dari ceramah singkatnya Ustadz Rehanul Baharan. Orang itu cenderung enggan memulai usaha kalau dari kantoran ya, karena apa? Satu, mungkin usahanya kecil-kecilan, remeh-temeh, gengsi, atau rezeki itu dikaitkan dengan pekerjaan kantoran. Padahal mungkin orang kalau juragan gorengan mungkin juga penghasilannya juga lebih banyak gitu kan. Ada tetangga saya juga lumayan berada, itu juga dia punya beberapa ini potong rambut kan, asgar. Asgar, dia punya beberapa, dan maksudnya itu mungkin dari hal dulunya kan nggak sebanyak yang sekarang, tapi itu dari hal yang kecil, itu memang mulai seperti itu. Dan itu sih saya juga memulainya nggak yang langsung pakai modal gede atau apa. Saya coba beli mesin bekas, mesin jahit bekas, mesin obras bekas, dan saya coba cari penjahit yang memang orangnya sabar. Maksudnya sabar gini, saya sampaikan, memang ada waktu itu ada beberapa nih yang apply, saya sampaikan ini saya mulai baru, mungkin awal-awal saya nggak bisa ngasih banyak, tapi kalau udah rame ya otomatis saya bisa kasih banyak. Jadi kalau mau sabar bisa. Dan alhamdulillah nggak lama Allah udah kasih lah penjahit yang memang sesuai dengan spesifikasi tersebut. Oh gitu? Iya, dan alhamdulillah orangnya juga sabar. Ya bersyukur deh, kayak dimudahkan juga gitu. Jadi saya setup dari pertama nanya ke teman saya cara usaha, sampai saya udah komplit alat dan orang itu 1 minggu. Cepet dong. Cepat dapat kontrakan juga yang nggak terlalu mahal lah, yang sebulan 600 ribuan, kontrakan 3 peta. Jadi alhamdulillah lumayan lancar gitu setup, dan ya sekarang udah menghasilkan alhamdulillah. Oh berarti cuma itu 600 ribu plus kontrakan 3 peta kan berjalan? Iya, itu 600 ribu itu harga sewa kontrakannya. Oh gila. Ya maksudnya artinya nggak ada nyewa uang kan, nggak ada pinjam uang ke bank kan? Enggak, itu saya beli mesin bekas juga cuma 1 jutaan satunya. Saya beli 1 mesin jahit, 1 mesin obras. Kemudian orangnya ini kan juga saya gaji ketika ada. Saya bilang saya gaji bukan bulanan, tapi emang dia selesai jahitan berapa ya segitu. Ya kalau nggak ada jahitan ya berarti nggak digaji kan, kayak gitu ibaratnya. Alhamdulillah ternyata ada terus. Alhamdulillah, maksudnya itu tadi Allah kasih kemudahan seperti itu. Emang mantep banget ya guys. Ya Allah kasih kemudahan. Cuman emang niat saya itu ingin ngajak teman saya ini, saya sebenarnya bukan niat saya pengen buka usaha ya, tapi ayo bikin usaha bareng-bareng sama teman saya yang ini niat awalnya seperti itu, Mas. Oke deh Is, kalau gitu Is, siap. Kayaknya sukses banget buat usaha lu. Kita ini teman-teman udah banyak dapet ilmu dari lu semua. Oke Is, jangan lupa balik lagi ke tempat gua nanti. Siap. Oke. Buat para pendengar di Aji Gila FM, gua harap kalian seneng dengerin Rois. Jangan lupa komen kalau memang kalian masih pingin dengerin Rois masuk ke siaran gua lagi. Dan jangan lupa keep subscribe and comment di YouTube channel gua. Oke, bye.